العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين قال الله تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. Surat Al-Isra ayat 62. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, kala ngucap sapa iblis. Ara'aitaka. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, ara'aitaka mugi ngabari panjenengan ing kula. Ara'aitaka mugi ngabari panjenengan ing sira. Niki secara i'rabe ara'aitaka kae niki merupakan dhamir yang menaukiti terhadap dhamir fa'il yang berupa tak niku. Jadi bukan maf'ul mboten, tapi taukid. Kula yo ket ngerti nih. Ara'aitaka mugi ngabari panjenengan ing kula. Ai akhbirni tegese mugi panjenengan ngabari ing kula. Hadzal ladzi karramta alayya. Hadza ing ikilah wong lanang. Hadza ing ikilah wong lanang alladzi karramta. Alladzi karramta kang mulyaake. Alladzi karramta kang mulyaake panjenengan. Karramta kang mulyaake panjenengan ai faddalta tegese ngutamaake panjenengan ya Allah ya Rabbi ya Karim aliyya ngungkuli ing atase ingsun berupa napa mengutamakannya bil amri kelawan merintah bisujudi kelawan sujud lahu maring Adam. Padahal wa ana utawi ingsun iku khairun luwih bagus sapa ingsun minhu tinimbang ya Allah Adam. Rupane napa luwih baguse khalaqtani nitahake utawa nyiptakake panjenengan ing ingsun. Nitahake utawa nyiptakake panjenengan ing ingsun minarin saking geni. Lain akhartani yaktine lamun ngakhirake panjenengan ing ingsun. Lamu qasamin utawi lain iku lam qasam. Lam sumpah cara maknane asline ngoten lek dilengkapi ngoten lain akhartani sumpah sapa ingsun yaktine lamun ngakhirake panjenengan ing ingsun. Saya bersumpah, ini katanya iblis. Saya bersumpah andaikan engkau mengakhirkanku, memberikan kesempatanku untuk hidup ila yaumil kiamati tumeka maring dina kiamat. Ila yaumil kiamati tumeka maring dina kiamat la ahtanikanna mongko yektine ya Allah binasaake sapa ingsun. Binasaake temen sapa ingsun. Ada non taukidnya. Non taukid sakilah la ahtanikana yektine binasaake temen sapa ingsun. Ai la astasilanna istaf'ala yastaf'ilu. Ai la astasilanna tegese yektine bakal ya Allah ngasorake atau ngentekake sapa ingsun. Ngentekake atau ngasorake temen sapa ingsun dzurriyyatahu ing dzurriyae Nabi Adam. Menghabiskan membinasakan bil ihwa'i kelawan nyasarake. Bil ihwa'i kelawan nyasarake. Illa qalilan angin wong kedhik.
illa qalilan angin wong kecik minhum saking dzurriyyatah ai mimman asom tahu iman tegese bayane saking wong asom tahu kang ngreksa panjenengan ing man kecuali orang-orang yang ya Allah ya Rabbi ya Karim engkau jaga. Qala dawu sapa Allah Ta'ala qala dhab famang tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an maufura. Qala dawu sapa Allah Ta'ala maha luhur sapa Allah lahu maring iblis idhab yang pengendikan idhab budala sapa ya Allah ya Rabbi ya Karim idhab muduna nggih teng mriki maknane idhab muduna sapa sira. Jadi bukan idhab yang maknane budalan ngoten mboten, tapi idhab maknane idhab muduna sapa sira. Mungdoron ing panggonan penganti-nganti. Tawa mangdoron ing penganti-nganti. Ila waktin nafkhati temeka maring waktune peniupe Israfil. Temeka maring waktune peniupe Israfil al-ula kang pertama. Al-ula kang pertama. Ya Allah ya Rabbi ya Karim faman mongko utawi sapa wong iku tabi'aka anut sapa man ing sira minhum saking dzurriyyah fa inna jahannama mongko sak tenani neraka jahannam iku jazaa'ukum walese sira kabeh anta tegese sira iblis wahum lan man tabi'aka anta tegese sira iblis wahum lan man tabi'aka jazaan kelawan piwales maufuron kang nuhoni to kang den tuhoni ai wafiron tegese kang nuhoni apa jaza kamilan tur kang sempurna wastafzis man istata'ta minhum bisautika wa ajlib alaihim bi khailika wa rajilika wa syarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum wa ma ya'iduhum syaitanu illa hurura. Ya Allah wastafzis lan ai istakhifa tegese ya Allah ya Rabbi ya Karim milango enteng sapa sira ai istakhifa tegese milango enteng sapa sira tawa menghinao sapa sira man ing wong istatok takang kebangkat sapa sira minhum saking dzurriyyah bisautika kelawan swara sira ai bidua ika tegese kelawan pengundang sira bil ghina kelawan lelagon wal mazamiri lan kelawan pira-pira seruling wa kulli da'in lan kelawan saben-saben barang kang ngajak ilal maksiati maring maksiat. Ya Allah ya Rabbi ya Karim wa ajlib lan ya Allah ya Rabbi ya Karim lek makna asline ajlaban niku narik wa ajlib lan nari sapa sira ai sih tegese gemregao sapa sira alaihim ing atase man istata'ta bi khailika kelawan prajurit sira wa rajilika lan tegese prajurit sira wa hum utawi khailik lan rajilik iku ar-rukabu pira-pira prajurit kang nunggangi wal musyatulan pira-pira prajurit kang melaku fil ma'asi
ing dalem pira-pira penggawe maksiat. Wasyarikhum lan nyekutono sapa sira iblis ing man istata'ta bil amwali ing dalem pira-pira bondo. Bil amwali ing dalem pira-pira bondo al muharramati kang den haramake apa amwal. Kar riba kaya dene riba wal ghosbilan bondo hosopan. Wal auladilan ing dalem pira-pira anak. Wal auladilan ing dalem pira-pira anak minaz zina saking zina. Wa'idhum lan ya Allah ya Rabbi ya Karim janjenono sapa sira ing manista ta'ta bian kelawan sak tenane kelakuan ikula baksa ora ana baas utawa den tangekake saking kubur iku maujud wala jazaa lan ora ana piwales iku maujud. Wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura. Wa ma ya'iduhum lan ora janji ing manista ta'ta sapa asyaitanu syaitan. Bidzalika kelawan mengkono la ba'sa wala jazaa. Bidzalika kelawan mengkono madkur min la ba'sa wala jazaa pinggir niku. Ora janji illa hururon angin kelawan ngapusi atau kelan bujui angin kelawan ngapusi atau bujui ai batilan tekse kelawan batil. Inna ibadi laisa laka alaihim sultanu wa kafa bi rabbika wakila. Surat Al-Isra ayat 65. Inna ibadi satenane pira-pira kaula ingsun al mukminina kang padha iman sapa ibadi. Iku laisa ora ana iku laka keduwe sira iblis. Alaihim ing atase ibadi apa sultanun kekuasaan. Tasallutun tegese nguasani wa kuwatun lan tegese kekuatan. Wa kafalan cukup sapa bi rabbika pangeran sira apane wakilan kang den pasrai ai hafidhon tegese kang jaga lahum maring ibadi mingka saking sira iblis. Ini masih melanjutkan pembahasan yang kemarin niki wingi namung setunggal ayat membahas mengenai perihal ya Allah ya Rabbi ya Karim Nabi Adam yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala agar para malaikat itu bersujud kepada Nabi Adam dan betapa congkaknya yang namanya iblis untuk melakukan hal tersebut seraya iblis merasa dirinya lebih baik. Dan bahkan bukan hanya berhenti pada itu. Bahkan iblis menyimpan dendamnya bukan hanya kepada Adam, namun kepada seluruh anak keturunannya Nabi Adam. Mulanya kalau di dalam ayat kemarin sampun dibahas teng ayate wa id qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblisa qala asjudu liman khalaqta tina. Sehingga kelanjutannya omongan iblis nih wow. Kemarin iblis di ayat 61 ucapannya iblis adalah qala asjudu liman khalaqta tina. Apakah saya itu bersujud terhadap orang yang engkau menciptakannya dari tanah. Kemudian di ayat ini iblis juga berkata, qala ara'aitaka ay akhbirni hadzal ladzi karramta alayya. Ay akhbirni hadzal ladzi karramta ay faddalta alayya bil amri bisujudi lahu wa ana khairan minhu khalaqtani minar. Secara tegas iblis itu adik guaya takok sing murate gampangane ngomong ara'aitaka ay akhbirni. Kabarkan kepadaku loh, wahai Tuhan, wahai Allah, kabarkan kepadaku loh, kepada saya, hadzal ladzi karramta ay faddalta alayya,
orang yang engkau orang yang engkau unggulkan atasku, yakni diberi keunggulan bil amri bisujudilau, yakni dengan diperintahkan sujud kepadanya. Padahal wa ana khairun minhu, padahal aku yakni iblis itu lebih baik darinya. Khalaqtani min nar, ya, engkau menciptakanku iblis dari api. Pun jadi Ismari ngomong asjudu liman khalaqtati, nasi ngomong araita hadzal ladzi karamta alayya, kamu ngomong kastane nopo to, kok iso-isoe panjenengan memberikan keistimewaan sampai engkau memerintahkan terhadap kula untuk bersujud terhadap dia, padahal engkau menciptakanku dari api. Kita lanjutkan dulu, kita sempurnakan satu ayatnya. Lain akhartani ila yaumil qiyamati la ahtanikan dzurriyyatahu illa qalila. Lain la muqasamin. Saya bersumpah, andaikan engkau mengakhirkanku, dengan artian memberikan kepadaku kesempatan untuk hidup hingga ila yaumil qiyamah, hari kiamat, hingga hari kiamat, la ahtanikan ay la astasilan dzurriyyatahu bil ihwa, niscaya akan aku binasakan seluruh anak keturunannya Adam dengan cara aku sesatkan, illa qalila, kecuali orang-orang sedikit, ay mimman asomtahu, yakni dari orang-orang yang engkau jaga. Bon. Jadi di ayat ini itu isinya adalah pertama bentuk kecongkaan, bentuk ucapan kecongkaan daripada iblis, dan yang kedua sumpah serapah daripada iblis untuk menyesatkan terhadap seluruh keturunan Nabi Adam kecuali orang-orang yang sedikit dari mereka, yakni orang-orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah. Pun niku ngoten. Dateng mriki dikatakan ya Allah ya Rabbi ya Karim, ini bahas masalah iblis niku. Teng Quran itu lafadz iblis itu disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 11 kali. Jadi lafadz iblis itu disebutkan di dalam Al-Quran 11 kali. Begitu juga lafadz yang menunjukkan makna al-iyadah atau meminta perlindungan dari iblis dan juga semisalnya itu juga ada 11 kali di tempat yang berbeda. Jadi sampai seperti itu Al-Quran itu sangat istimewa sekali. Jadi penyebutan iblisnya itu ada 11 kali di 11 tempat, dan penyebutan lafadz yang sifatnya itu meminta iyadah atau perlindungan itu juga ada 11 kali. Itu secara pembahasan lafadznya mawon. Terus marang ngonten kula lanjutaken malih. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Tengeriki dingendikaken qauluhu niki wanau asani, ucapan yang nomor 2 dari omongannya iblis adalah omongan ara'aitaka hadzal ladzi karramta alayya. Tolong kabarkan kepadaku seorang laki-laki yang engkau muliakan atas diriku. Terus teng mriki dimaknani ngoten. Maknane niku nggih banyak. Menurut satu versi seperti yang ada dalam tafsir Jalalainnya juga ay akhbirni an hadzal ladzi faddaltahu alayya lima faddaltahu alayya wa ana khairun minhu. Ya. Jadi bahasa kasarane ngomong niku, gampangane ngomong, iblis itu protes daripada segi kastanya. Akhbirni ya Allah, kabarkanlah kepada diriku, ini laki-laki yang engkau berikan keistimewaan atau laki-laki yang engkau unggulkan atas diriku, yakni berupa aku disuruh sujud kepadanya. Ini makhluk kasta model apa? Padahal kan aku lebih mulia darinya, aku terbuat dari api. Ini ucapan yang seperti ini kemarin juga sudah dibantah oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi. Siapa yang menghabarkan terhadap iblis bahwa yang namanya api itu lebih mulia? Dari segi apa?
yang namanya api lebih mulia daripada tanah itu dari segi apa? Padahal kan yang namanya api dan juga tanah itu merupakan dua hal yang sama-sama ciptaannya Allah dan memiliki fungsi yang berbeda. Tentunya ketika suatu hal itu diciptakan dengan berbeda dan dengan fungsinya masing-masing, tentunya tidak bisa dikatakan satu hal ini lebih mulia dari satu hal yang lain. Diibaratkan seperti halnya, kalau dalam pembahasan kemarin diibaratkan seperti halnya yang namanya besi. Besi dikatakan lebih baik karena besi itu kokoh dan juga kencang lurus. Lalu apakah besi ini kamu berani mengvonis lebih baik daripada kayu yang melenceng yang menjadi busur panah? Tentunya tidak, karena memang masing-masing itu memiliki fungsinya sendiri-sendiri. Bahkan dikatakan bahwa sing jenenge busur panah terbuat dari kayu melenceng, yaitu bentuk kesempurnaan yang ada pada kayu busur panah. Fungsinya masing-masing. Atau kemarin juga dicontohkan sama seperti halnya yang namanya mata dan juga telinga. Apakah engkau berani mengatakan bahwa yang namanya mata itu lebih baik daripada telinga? Tentu tidak bisa, karena masing-masing daripada mata dan juga telinga itu memiliki fungsinya sendiri-sendiri. Terakhir dibantah sama Syekh Muta'ala Asy'arawi seperti ini. Justru yang ada, yang namanya api itu berangkat daripada yang namanya kayu bakar. Lah kayu bakar itu tumbuhnya dari tanah. Berarti otomatis tanah itu yang lebih dahulu. Atau kalau sampean tahu, di sebagian daerah itu ada tanah yang mana tanahnya itu mengandung gas. Itu tanahnya itu luarang regane. Di mana tanahnya itu bisa digunakan untuk sebagai bahan api, langsung disumet muruk. Itu namanya nopo tanah bu jenenge itu tanah apa lali aku. Maka dari situ kalau kita melihat model runtutan yang seperti itu justru menunjukkan bahwa yang namanya tanah itu lebih baik daripada api. Ya bahasanya lebih dahulu daripada api. Itu untuk menolak pemahaman daripada iblis yang merasa bahwa dirinya itu lebih baik karena tercipta dari yang namanya api. Kita lanjutkan lagi. Qala ara'aitaka hadzal ladzi karramta 'alayya la in akhartani ila yaumil qiyamati la ahtanika nadzurriyatahu. Sing perlu dibahas di dalam ayat ini, ara'aitaka hadzal ladzi karramta. Ini maksudnya adalah ai a'limni lima faddaltahu 'alayya. Ya Allah Gusti, beritahu kepada kula, kenapa engkau mengunggulkan itu si Adam itu daripada diri saya sampai engkau memerintahkan diri saya untuk sujud kepadanya. Kenapa? Padahal kan engkau menciptakanku dari api. Wa kana tafdilu Adam ala iblis mas'alatun tahtaju ila burhanin wa tabririn. Dawuhnya Syekh Muta'al Asy'arawi, beliau niku dawuh sebenarnya mengenai tentang lebih mulianya Adam atas sinten iblis itu merupakan sebuah permasalahan yang perlu diselesaikan. Gampang ngomong kan memang sing jenenge iblis itu kan gampang ngomong gak terima. Lan opo? Kenapa kok dia lebih diunggulkan daripada saya? Ini perlu diselesaikan dan perlu yang namanya sebuah jawaban. Tapi apa realitanya? Wa kana ala iblis ayang tadira ijabat hadas soal alladzi tawajjaha bihi li rabbih azza wa jalla. Dan yang namanya iblis itu sangat menunggu-nunggu jawabane ucapan dia sangat menunggu. Kan iblis kan ngomong, kenapa ya Allah engkau memuliakan Adam itu atas diri saya? Apa keistimewaannya Adam itu apa? Berarti kan hakikatnya iblis itu menunggu yang namanya jawaban atas pertanyaannya ini. Tapi yang ada walakinnahu ta'ajjalahu wa hamalahu al-ghaidu wal has ta'ajjala wa hamalahu al-ghaidu wal hasadu ala ayyakula lain akhartani ila yaumil qiyamati la ahtanikan dzurriyyatahu illa qalila. Ngriki dikaaken justru yang ada karena saking wis kadung marah sing jenenge iblis sampai wis gak ngenteni jawaban daripada pertanyaannya sendiri.
Sampai-sampai langsung iblis, andai engkau memberikan kesempatan kepadaku hidup hingga hari kiamat, niscaya akan aku binasakan dengan cara aku sesatkan seluruh dzurriyyahnya Nabi Adam. Ini sampean kalau paham kan berarti artinya kan iblis itu wis nemen marahi, nemen murkanya, nemen ngamuk. Sampai-sampai dia yang asalnya memiliki pertanyaan berupa kenapa kok Adam itu lebih dimuliakan atas dirinya. Harusnya kan iblis itu berhenti dulu bentar untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaannya. Akan tetapi dia telah dikuasai oleh rasa marah. Dia telah dikuasai oleh rasa sebahasan al-ghaidu wal hasadu. Sifat hasad atau drengki. Drengki itu sifat hasud. Wes bener-bener hasud. Hasud itu gampang ngomong tidak suka. Kalau sampean tahu definisinya hasud. Hasud itu adalah tidak suka terhadap kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain. Itu namanya hasud. Lek terjadi di sesama manusia biasanya ono tonggone nganyari mobil wis sing panasan ngono kuwi jenenge hasud. Lah sama yang namanya iblis itu juga seperti itu. Iblis itu harusnya ketika bertanya ara'aitaka hadzal ladzi karramta alayya. Gusti, kenapa kok Adam itu lebih dimuliakan, lebih engkau unggulkan atasku? Harusnya dia itu berhenti dulu menunggu jawaban atas pertanyaannya dia sendiri. Tapi karena yang namanya iblis itu sudah dikuasai oleh rasa marah dan juga rasa hasud yang menguasai terhadap dirinya, dia sudah tidak sabar, langsung dia mengeluarkan sumpah serapah berupa lain akhartani ila yaumil qiyamati la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Sekak ngurus sekak ngenteni jawaban wis. Langsung, ya Allah, andaikan engkau memberikan kesempatanku untuk hidup hingga hari kiamat, niscaya akan aku binasakan seluruh anak keturunannya Adam dengan aku sesatkan kecuali orang-orang yang sedikit, yakni orang-orang yang engkau jaga. Ini sumpah serapahnya wa hadzali anna hikdahu wa adawatahu li adama musbiqatun faliyang tadiril jawab. Dawanya Syekh Mutawal Asy'arawi, ini si iblis langsung sumpah serapah seperti itu. Ini tidak lain tidak bukan karena rasa hasudnya, rasa marahnya, rasa permusuhan yang ada di dalam si iblis kepada Adam itu sudahlah mendahului, sudahlah terdahulu sehingga dia wis kadek ngenten-ngenteni jawaban. Bukui pancen Adam itu memiliki sebuah alasan keistimewaan tersendiri atau ora, wis pokoknya wis kadung hasud, wis kadung marah. Pun ya Allah ya Rabbi ya Karim ay akhartani ay akharta ajali an mauidi. Jadi sakjane sing jeneng iblis pun iku ngerasa bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala itu pasti akan memberikan kepada setiap hal yang bernafas, akan diberikan yang namanya sebuah ajal yang maklum. Baik itu golongan manusia, baik itu golongan jin atau semuanya. Iblis itu ya paham bahwa pasti Allah Ta'ala akan memberikan jangka waktu kehidupan kepada semua makhluknya. Karena iblis ngomong lain akhartani. Maka iblis itu meminta terhadap Allah Ta'ala. Memang iblis meminta kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala itu mengakhirkan. Allah Ta'ala memberikan kesempatan kehidupan yang lama kepada iblis hingga hari kiamat. Maka pada hakikatnya model yang seperti ini merupakan sebuah mubalaghatun minhu fil ladati wal inad. Ini cara bahasa kasarane ngomong lek cara ngono iblis niku ing dalem oleh musuhi iku wis pol-polan. Bayang nih Pak, wong lek musuhi kan biasanya sadar lah waktu atau masa aktifnya dia dalam hidup ini sebentar. Iki ora kok di masa aktif entek ora, malah njaluk tambahan masa aktif. Sampai kiamat Gusti jenengan paling kula urip. Ini bukti bahwa yang namanya iblis itu benar-benar memiliki permusuhan yang sangat besar dengan agung kepada Adam dan seluruh dzurriyyahnya. Bahasane ngaten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim falam yatawadhum wa yuhaddidhum muddata hayati huwa bal ila yaumil qiyamah. Maka yang namanya iblis ini tidak menakut-nakuti dengan menyesatkan cuma sekedar selama masa hidupnya, akan tetapi selama
bumi dan semesta alam ini ada hingga hari kiamat. Pun mulane teng mriki diperingatkan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau dawuh fa in kanatil bidayatu ma'a adama falayyan jua walan tanjua dzurriyyatu aidon. Kalau pada permulaannya saja Nabi Adam itu belum selamat, apalagi anak turunnya. Awak perlu hati-hati. Permulaan itu lho, mulai dari Nabi Adam saja loh. Itu menapa? Belum selamat. Apalagi para anak turunnya. Nah, ini yang menjadi permasalahan seperti yang disampaikan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi. Beliau itu dawuh ngene. Loh, fal adawatu baina iblis wa Adam. Loh, pada hakikatnya yang terjadi permusuhan ini kan antara Adam sama iblis. Kan seperti itu. Lalu nyapo iki kok moro-moro iblis iki moro-moro nggawa-nggawa keturunane. Kan harusnya kan elek gelute bahasane ngoten ya. Elek gelute iku mang mek karo Adam. Ya, iblis iki gelute permusuhane karo Adam ya harusnya cuma selesai dengan Nabi Adam saja. Lalu kenapa harus menggeret keturunannya? Itu menjadi sebuah pertanyaan dawuhnya Syekh Muhammad Syarif. Mulane, "Fama dzambu dzurriyyatihi min ba'di?" Apa dosanya? Apa kesalahannya para anak keturunannya Nabi Adam kepada iblis? Kan ra enek kesalahannya. Apa kok disatru barang? Kan yang dulu yang disuruh untuk yang dihasuti dan membuat marah terhadap iblis itu kan karena napa? Iblis itu disuruh bersujud kepada Adam sehingga terjadi permusuhan antara iblis sama Adam. Nah, terus dusane dzurriyyah keturunane Adam iki apa? Kok sampai sing jenenge iblis itu juga memusuhi terhadap dzurriyyahnya. Ngerti tinggi akan laqad kana alaihi ayyukasira hadzal hikda wa hadil adawa ta'ala Adam. Mestinya si iblis itu cuma memperpendek bahasan ngoten nggih. Mencukupkan permusuhan ini atas Nabi Adam saja. Enggak usah ke anak turunnya. Apa kesalahannya anak keturunnya ini? Summa yusi dzurriyyatahu bihamdi hadzal ida min ba'dihi innahu al-ghaidu ad-dafin alladzi yamla'u qalbahu. Lah baru yang tinggi akan baru kemudian dia itu mewasiatkan kepada seluruh dzurriyyahnya untuk membawa permusuhan ini setelahnya karena sesungguhnya itu merupakan sebuah kemarahan yang terpendam di dalam hati dan memenuhi di dalam hatinya. Wes, niku alasane ngoten. Kemana ngomong Nabi Adam iku yo ngongkon bahasane ngoten nggih. Sing ngati-ngati karo sing jeneng iblis karena iblis itu dikuasai hatinya oleh yang namanya sifat drengki, ya, sifat marah, sifat hasud. Pun. Sekarang mulai pembahasan yang masalahnya di lain akhartani ila yaumil qiyamati la ahtanikan nadzurriyatahu illa qalila. Yang tiga akan kalian beliau. La ahtanikanna seperti yang didaukan di dalam kitab tafsir Jalalainnya, la ahtanikannya itu merupakan lamnya itu lam qasam. Qasam itu maknanya apa? Sumpah. Kalau bahasanya nanti di nahwu itu ada namanya jawab qasam. Jadi qasam itu sumpah wallahi tallahi gitu. Kemudian ada jawab qasam. Jawab qasam itu maksudnya bukan kok jawaban dari qasam itu betul. Isi daripada sumpahnya. Itu makna daripada jawab qasam. Lah ini lain akhartani, ini lam qasam. Berarti ini merupakan sebuah bentuk sumpah serapahnya iblis di dalam ingin menyesatkan semua keturunannya Nabi Adam. Kecuali orang-orang yang sedikit. Dari Syekh Syekh Mutawalli Asy'arawi, iblis itu aneh. Anehnya apa? Dekne sumpah serampa wa ajibun amru iblis. Iblis itu aneh. Anehnya apa? Yuksimu billahi wa wa ya'lamu annal umra wal ajala bi yadi subhanah fa yas'aluhu ayu akhirahu wa ma'adzalika la yutiu amrahu. Iblis itu aneh gak ukur. Karena apa? Pertama, dia bersumpah atas nama Allah. Kemudian dia juga meyakini bahwa yang namanya umur dan juga ajal itu berada di dalam kekuasaannya Allah. Kemudian dia meminta agar dipanjangkan masa hidupnya hingga hari kiamat.
akan tetapi dia tidak mau taat menurut terhadap perintahnya Allah. Kan lucu tuh Pak, wis menentang terhadap perintahnya, ya toh, ora gelem sujud dumateng Nabi Adam yang mana ini merupakan perintahnya Allah, ya toh, marang ngono sik bersumpah atas nama Allah, marang ngono sik njaluk agar umurnya dipanjangkan hingga hari kiamat. Ini namanya tanda kutip tidak tahu diri. Wis ora nurut, njaluke reno-reno ila akhiri. Ajibun amri iblis. Pun teng mriki dingin-dingin ngeten. Lah tanikan memang iblis itu sumpah serapah akan ingin menyesatkan terhadap semua keturunannya Nabi Adam. Tapi illa qalila teng mriki dingin-dingin ngeten nggih, kecuali orang-orang yang sedikit. Ngoten, kecuali orang-orang yang sedikit. Illa qalila kecuali orang-orang yang sedikit. Mulane di dalam ayat lain niku dingendikaken fa bi izzatika la uhwiyannahum ajmain. Bahasane ngoten. Fa bi izzatika la uhwiyannahum ajmain, itu yang di dalam surat Shad ayat 82. Mulane kan sudah disebutkan bahwa cerita antara Adam dan juga iblis ini disebutkan 7 kali di dalam 7 surat. Di dalam surat Al-Baqarah, terus maranganten di dalam surat Al-A'raf, surat Al-Hijr, kemudian surat ini yakni surat Al-Isra, kemudian surat Al-Kahfi, kemudian surat Toha, kemudian surat Shad. Jadi cerita Adam dan juga iblis ini diceritakan 7 kali di dalam 7 surat yang berbeda. Ya, bahasanya semuanya mirip-mirip dengan hal ini, dan ini dijauhkan di dalam Ya Allah ya Rabbi ya Karim dalam kitab sawinya kemarin. Ya memang ini disebutkan bolak-balik itu tujuannya untuk mengingatkan terhadap kita secara sering. Bon. Ya Allah ya Rabbi ya Karim illa qalila, kecuali orang-orang yang sedikit. Kecuali orang-orang yang sedikit, yakni napa illa ibadaka minhum al-mukhlasin, kecuali orang-orang hambamu yang engkau selamatkan. Pun. Kemudian kita lanjutkan tentang ayat yang selanjutnya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, kalau di bahasane mimman asom tahu, kecuali orang-orang yang engkau jaga. Al-ismah, ismah itu maknanya adalah dijaga. Atau dengan bahasa lain yang sering kalian dengar itu dengan bahasa maksum. Napa maksum? Maksum itu artinya orang yang benar-benar dijaga oleh Allah Ta'ala. Maksum itu al-ismah itu wajib di dalam haknya para nabi. Jadi para nabi itu semuanya itu maksum. Terjaga dari segala bentuk kemaksiatan. Adapun kalau selain nabi itu tidak ada yang maksum, tidak ada yang istilahnya benar-benar dijaga 100% dari yang namanya tindakan maksiat. Tapi bukan berarti dipastikan seluruh hambanya Allah Ta'ala selain nabi itu pasti melakukan maksiat. Paham berawi? Ben paham arti daripada maksum. Maksum itu kan artinya orang yang mendapatkan penjagaan daripada Allah Ta'ala. Itu adalah para nabi. Nek nabi kabeh dipastikan tidak pernah melakukan hal-hal yang sifatnya haram, maksiat, karena mendapatkan penjagaan dari Allah Ta'ala. Ibarat ngono, cara nabi ku berada di dalam sebuah rumah dan kemudian nabi itu dikancingi nang jerone omah. Wis gak bakalan isok metu teko omah. Metu dari rumah menuju hal-hal haram gak mungkin. Nek tak ibarat ngono. Lah sedangkan untuk selainnya nabi itu enggak ada sing sifatnya dikancingi nang jero omah, enggak ada. Enggak ada yang dijaga daripada tindakan-tindakan maksiat dan juga yang lainnya itu enggak ada. Tapi jangan diartikan berarti kalau tidak mendapatkan penjagaan daripada Allah Ta'ala berarti
bisa dipastikan semua makhluk selainnya para nabi itu pernah maksiat? Belum tentu. Bisa saja yang namanya seseorang itu tidak melakukan maksiat bukan atas dasar dia itu gara-gara tidak mendapatkan penjagaan, akhirnya dek niku lepas gak mesti. Kamane ngomong ini, uang nang jero omah masih gak dikancingi, itu bisa-bisa saja dia tetap berdiam diri di dalam rumah tanpa keluar rumah. Paham ya? Kalau orang dikancingi nang jero omah, bisa dipastikan dia nggak bakalan bisa keluar. Tapi kalau orang tidak dikancingi nang jero omah, itu belum bisa dipastikan bahwa dia akan keluar. Soalnya orang-orang sekarang itu pemahamannya kebalik. Orang-orang zaman sekarang itu memahami kalau selainnya para nabi itu tidak maksum, tidak terjaga, berarti mesti maksiat. Itu pemahaman yang salah. Orang mesti wong sing gak dijaga itu ngelakoni maksiat, orang mesti. Bisa saja kalau diumpamakan seperti itu nggih. Wong sing nang jerone omah gak dikancingi, itu belum mesti moro-moro dekne pasti keluar, nggak bisa dipastikan. Bisa saja dia tetap berada di dalam rumah. Pun itu makna daripada ismah. Kita lanjutkan. Qala ta'ala lahu Qalat hab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura. Allah Ta'ala menjawab terhadap iblis. Qala ta'ala lahu, Allah Ta'ala menjawab terhadap iblis, idhab. Ngeriki dingendikaken idhab hada tahdidun. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, idhab ngeriki niku maknane amrun yuhmalu ala makna tarji wal ib'ad. Kalau bahasane teng mriki makna daripada idhab niku wa hadza laisa minadzab alladzi nakidul maji wa innama maknahu imdi li sya'nikal ladzi ikhtartahu. Ya, jadi qalat hab faman tabi'aka minhum. Idhab, teruslah kamu, teruslah kamu. Ya, artinya kamu diberi kesempatan ila waktin nafkhatil ula, hingga waktu peniupnya malaikat Israfil yang pertama. Nah, ini kan bahas yang jenenge kiamat. Kiamat itu mulai terjadi mulai daripada nafkhah al-ula, atau ketika malaikat Israfil itu meniup sangkakalanya untuk yang pertama kali. Jadi peniupan malaikat Israfil terhadap sangkakalanya untuk yang pertama kali itu bertujuan untuk mematikan terhadap semua makhluk yang hidup di alam semesta alam ini. Paham ya? Jadi an-nafkhah ula itu fungsinya ya termasuk yang diberi kesempatan hidup ila yaumil qiyamah adalah iblis. Tapi iblis ketika sudah ada peniupan sangkakala yang pertama ini tujuannya adalah dia juga nanti meninggal. Faman tabi'aka, nanti pembahasannya bahas kiamat kok ada peniupan yang kedua. Peniupan yang kedua untuk membangkitkan semuanya dari alam kuburnya. Faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum ay anta wa hum jazaa'an mawfura. Maka barang siapa yang mengikutimu wahai iblis, ya dari mereka keturunannya Adam, maka sesungguhnya neraka jahanam itu merupakan balasan untuk kalian semua, yakni iblis dan seluruh anak keturunannya Nabi Adam yang mengikutimu, jazaa'an mawfura, sebagai balasan yang sangat setimpal, ay wafiron kamilan, benar-benar setimpal. Tengeri akan bahkan perintahnya Allah Ta'ala di dalam bahasanya bukan perintah, ya bahasanya secara bahasa atau lughatnya itu di sini menggunakan sihot fi'il amr. Tapi tidak semua fi'il amr perintah itu diartikan sebagai perintah. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 perintahnya Allah Ta'ala terhadap iblis ketika iblis itu meminta diberi kesempatan hingga dia itu diberi umur panjang sampai hari kiamat. Yang pertama ini, idhab, kamu terus, kamu diberi kesempatan hingga
peniupan malaikat Israfil kepada sangkakalanya yang pertama. Itu yang nomor pertama. Yang kedua, wastafziz manistata'ta. Ini saya sebutkan secara globalnya riyen ya. Wastafziz manistata'ta itu nomor 2. Yang nomor 3, wa ajlib alaihim bi khailika wa rajilika. Nomor 3. Nomor 4, wasyarikhum fil amwali wal auladi. Nomor 5, wa'idhum wa ma ya'idumu syaitanu illa ghurur. Jadi 5. Sekarang kita pahami satu persatu dulu. Maksud daripada idhab fa idhab ay mangdoron ila waqtin nafkhatil ula. Wahai iblis, kamu diberi sebuah kesempatan hingga peniupannya Israfil terhadap peniupan yang pertama, yaitu hari kiamat. Maka secara tegas dawuhnya Syekh Mutawal Asy'arawi, beliau dawuh perintah ini bukanlah sebuah perintah yang sifatnya itu benar-benar diperintahkan ngoten mboten. Akan tetapi ini merupakan falaisat hadihi, 5 perintah yang ada tadi yang sudah saya sebutkan tadi, idhab, istafziz, ajlib, syarikhum, wa'idhum. 5 perintah yang akan disebutkan di dalam beberapa ayat ini tadi bukanlah sebuah perintah yang sifatnya untuk direalisasikan. Tidak semua perintah itu bermaksud untuk direalisasikan. Karena sangat jelas perbedaan di antara sebuah perintah yang di situ dikehendaki untuk direalisasikan dan sebuah perintah yang di situ tidak dikehendaki untuk direalisasikan. Mulane kalau contoh yang pertama, sebuah perintah yang dikehendaki untuk direalisasikan adalah sebuah perintah dari orang yang atas menuju orang yang bawah agar dia melakukan. Itu jenenge perintah. Contohnya kayak dene uktub ijlis nuliso ya, kemudian duduo, itu semua merupakan sebuah perintah yang tujuannya adalah memang untuk dilakukan. Akan tetapi ada beberapa perintah yang sifatnya diarahkan kepada sebuah hal yang tidak dikehendaki secara pengadatannya menurut orang-orang yang berakal. Sehingga makna amr itu menjadi tidak pada makna hakikatnya. Ya. Contoh, ucapannya seorang orang tua kepada anaknya, mengucapkan kepada anaknya, zakir durusaka wajadele, kowe sinaune sing mempeng. Tapi kok bocah iki mang ora gelem mempeng, layah tamu walayastajibu, ora mempeng. Ora gelem napa bersungguh-sungguh di dalam napa? Belajar. Maka pasti orang tuanya ketika pegel, capek ngurusi anak sing model gak gelem dikongkon belajar secara bersungguh-sungguh, pasti jawabannya wis rek kono le karep-karepmu kono. Dolan-dolano kono karep-karep. Ini kan sebuah perintah tuh aslinya. Dikongkon sinau ra kena wis kono karepmu dolan-dolano kono. Main dolan-dolanano HP terus saya. Dolanano HP terus kono. Maka ini merupakan sebuah perintah yang sifatnya semua orang yang berakal pasti paham bahwa itu bukanlah perintah yang tidak untuk direalisasikan. Maksud dari orang tua itu bukan kok napa bahasane untuk wis dolanano HP tenanan ngoten mboten. Tapi nggunggung cara bahasa Jawane nggunggung. Ngerti nggunggung ora ya? Nggunggung nek dikandani gak kena es kono karep-karepmu. Iku jenenge nggunggung. Ya sama, dalam hal ini ada seperti itu. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, sama dengan yang ada di dalam ayat ini, yakni 5 perintah di dalam beberapa ayat ini kepada iblis, Allah Ta'ala kepada iblis. Pertama adalah idhab, ya, teruslah kamu, idhab, teruslah kamu karena kamu diberi kesempatan, bahasanya ngaten, karena kamu diberi kesempatan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, ya Allah ya Rabbi ya Karim, justru ini merupakan sebuah tahdid atau menakut-nakuti terhadap iblis. Kono karep-karepmu kon niku wis gak gelem sujud nang Nabi Adam, malah kepingin
menyesatkan terhadap seluruh dzurriyyahnya. Wis kono karep-karepmu idhab sana, terserah kamu sana. Itu yang pertama. Ini merupakan sebuah tindakan menakut-nakuti loh ya. Bocah lek dijiarne ngono kuwi tengere malah itu sebuah hal yang sifatnya tidak diperhatikan. Ngoten lho. Idhab wis kono karep-karepmu. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim faman tabi'aka minhum fa inna jahannama, maka barang siapa fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura, maka barang siapa yang mengikuti terhadapmu dari mereka, maka sesungguhnya neraka jahanam merupakan balasan untuk kalian semua wahai iblis dan juga para pengikutnya, sebagai balasan yang sangat setimpal. Pun ya Allah ya Rabbi ya Karim niki won maknane pun jelas. Artinya begini. Faman tabi'aka niki orang yang mengikuti terhadap iblis. Ini maknanya pun juga banyak. Ada yang mengatakan seperti ini. At-takdir fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura summa ghalaba al-mukhatabu 'alal ghaib. Ada yang mengatakan seperti ini. Yang paling enak nih yang nomor 3. Ini bukti bahwa ini merupakan sebuah dalil bahwa orang itu kalau mengikuti terhadap sosok yang panutan, baik dalam tanda kutip hal yang buruk, maka orang yang menjadi panutan di dalam hal yang buruk itu akan mendapatkan dosa jariah. Begitu juga sebaliknya, orang yang menjadi panutan di dalam sebuah kebaikan itu dia akan mendapatkan pahala jariah. Ana nang kene dingendika ana sampeyan. Kanjeng Nabi dawuh man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang membuat sebuah percontohan yang buruk, maka dia akan mendapatkan dosanya dan dosanya orang-orang yang juga melakukannya hingga hari kiamat. Jadi itu namanya dosa jariah. Kalau ada orang bikin trennya itu mengajak kepada kemaksiatan, maka satu, dia mendapatkan dosa atas tindakannya sendiri. Yang nomor 2, dia akan mendapatkan dosanya orang-orang yang mengikuti terhadap dia. Tanda kutipnya adalah dosa jariah. Nah, aku sering toh ngomong napa namine nyeritakno ndawuhno gawe tren nang TikTok barang kuwi. Kan warga TikTok itu kan didikte oleh yang namanya tren. Trennya apa pasti banyak yang niru. Kalau trennya baik, maka dia yang bikin tren ya mendapatkan pahalanya, dan pahalanya orang-orang yang mengikuti tren tersebut tanda kutipnya adalah pahala jariah. Begitu juga sebaliknya, sampai sing jenenge ana wong gawe tren elek ya, tren joget-joget ngono semisal ya, dengan joget-joget tertentu ngono semisal. Kemudian ditiru oleh banyak orang, maka dosanya untuk dia sendiri dan untuk dosanya orang-orang yang mengikuti terhadap dia. Mulane teng mriki dingendikaken fa kullu maksiatin tujadu fayahsulu li iblisa mislu wizri dzalikal amil. Maka setiap maksiat yang dilakukan di muka bumi ini, maka hasil, gampangane ngomong, hasil terhadap iblis dosa yang semisal dilakukan oleh si amilnya. Gampangane ngomong dadi saldo dosane iblis. Paham ora? Maksiat yang terjadi di muka bumi ini oleh si pelakunya itu juga menjadi saldo dosane iblis. Begitu juga kebalikannya. Setiap kebaikan yang terjadi di muka bumi ini untuk umatnya Kanjeng Nabi itu menjadi saldo ganjarane Kanjeng Nabi. Itu makna dari faman tabi'aka, siapapun yang mengikuti kepadamu ya, fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura, maka yang namanya neraka jahanam itu merupakan balasan untuk kalian semua sebagai balasan yang sangat setimpal. Pun tengah dikakan ngoten nggih bahasane jazaa'an mawfura. Pun itu yang pertama, perintahnya Allah taala terhadap sinten? Iblis. Wis kono terus-terus sak karepmu kono. Kemudian sekarang kita beranjak kepada yang nomor 2. Jadi idhab niku
ya Allah ya Rabbi ya Karim. Idhab itu maknanya berangkat kono. Bukan berangkat kono maksudnya. Terus sak karepmu. Kemudian kita lanjutkan. Perintahnya Allah Ta'ala, tapi ini bukan perintah yang dikehendaki untuk dilaksanakan ya. Yang nomor 2 adalah ya Allah wastafziz manis tatokta ai istakhifa manis tatokta minhum bisautika ai bidu'aika bil ghina'i wal mazamiri wa kulli da'in ilal maksiyati. Yang iki dingendikaken ya Allah ya Rabbi ya Karim. Istafziz niku maknane ai istafazza yastafizu ai istafizzau ya. Iku istakhafa yastakhifu ai istakhif. Salah aja maknane ya. Itu istakhifa tapi istakhif maknane ngegeto sapa sira. Ganti maknane. Istafziz ai istakhif. Harokatnya salah. Istakhif istafziz itu maknanya bukan apa aku maknanya. Ngenteng no bukan ngenteng tapi ngegetno sapa sira. Ai az'ijhu was takhifhu ya minal khauf. Ngegeto sapa sira. Jadi maknanya wastafziz manis tatok taminhum bisautika. Dan hendaknya engkau mengagetkan, menakut-nakuti terhadap mereka keturunannya Nabi Adam dengan suaramu. Orang yang engkau mampu dari mereka dengan suaramu. Ai bidu'aika bil ghina. Ya, caranya iblis itu menakut-nakuti ya terhadap para keturunannya Nabi Adam adalah dengan ajaannya. Sinten? Iblis bil ghina wal mazamir, dengan nyanyi-nyanyian, dengan seruling, wa kulli da'in lil maksiyah, pokoknya semua hal yang sifatnya itu mengajak kepada maksiat. Tapi nang kene dikei tanda kutip lagu yang bagaimana lagu yang haram itu. Lagu yang haram adalah tadribus saut bima yuhayyiju asyahawat al muharramah, yaitu mengeraskan suara, memperindah suara dengan suatu hal yang sifatnya bisa menggerakkan terhadap syahwat yang diharamkan. Elek ngerti nyanyian-nyanyian itu ya nyanyian-nyanyian sing bahas masalah cinta-cinta. Dan juga seterusnya, itu yang tidak diperbolehkan. Adapun masalah bernyanyi dengan qasidah-qasidah yang memuji terhadap Kanjeng Nabi ya enggak masalah. Kemudian dan juga mazamir. Mazamir itu seluring dan juga seluring. Wa kulli da'in ila maksiatin, dan segala bentuk ajakan kepada maksiat. Ya, seperti contoh kal kalami ma'al ajnabiyah, kalau contohnya dalam kitab Sawi, omong-omongan dengan perempuan ajnabiyah itu termasuk daripada bentuk mengagetkannya iblis terhadap manusia dengan suaranya. Jadi lek bahas masalah omong-omongan karo wong wedok, itu didawakan kalian para ulama itu boleh ketika ada hajat, ketika ada butuh. Wes hanya itu tok. Kita butuh omong-omongan karo wong wedok, semisal dalam permasalahan jual beli. Nah, kowe kate tuku ya kebetulan bakule wong wedok kate bisu piye terus ya. Ora iso ta. Kudu ngomong. Tapi ya dadi nggih sebatas kebutuhan saja. Jadi sing jenenge ngomong ambek wong wedok itu diperbolehkan tapi hanya sebatas kebutuhan. Nanya tugas sekolah, nanya tugas pekerjaan dan semisalnya. Selain itu wis bentar. Itu termasuk daripada da'in ilal maksiat. Itu makna wastafziz manis tatok taminhum bisautik. Jadi iblis itu ini diperintahkan tapi
Bahasane perintah yang tidak untuk direalisasikan. Perintah yang sifatnya wis sak karep-karep. Ini di apa bahasane? Di jar-jar nih. Pun kelanjutannya perintah yang nomor 3 adalah wa ajlib wa ajlib alaihi ay sahi alaihi wa ajlaba alal jawadi ay sahi alaihi ay sahabihi raqibul yusri' wal jalaba asautu al muz'iju asyadidu. Nang iki akan ngoten. Ay sawwit wasih. Jadi bahasane wa ajlib aisih alaihim bi khailika wa rajilika wa hum ar-rukab wal musyatu fil ma'asi. Dan hendaknya kamu berteriak aisih dan berteriaklah kamu kepada mereka dengan seluruh bala tentaramu, yaitu orang-orang yang berjalan atau dalam keadaan menunggangi sebuah kendaraan menuju sebuah kemaksiatan. Itu yang nomor 3. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Yang nomor 4, wa syarikhum fil amwali ay al muharramati karriba wal ghasab wal auladi ay minaz zina. Dan hendaknya kamu bersekutu terhadap mereka keturunannya Nabi Adam di dalam harta. Urusan hartanya anak Adam itu campurilah, bersekutulah, agar mereka dalam urusan harta juga terjatuh di dalam perkara-perkara yang haram. Seperti halnya riba, harta curian, harta gosopan. Kemudian wal auladi, juga campuri urusan keturunannya Nabi Adam itu dalam urusan anak, sehingga mereka mau melakukan yang namanya sebuah tindakan zina, menjadikan anak dari zina. Tapi kalau di dalam tafsiran lain, campuri mereka anak Adam dalam urusan anak. Ada yang mengatakan agar anak keturunannya Nabi Adam ini dibunuh secara hidup-hidup seperti kekejaman yang terjadi pada orang-orang kafir Quraisy. Itu maksudnya seperti itu. Yang nomor 5 yang paling terakhir, wa'idhum bi an la ba'sa wala jaza. Kasih mereka janji bahwa nanti tidak ada hari kebangkitan dari kubur dan tidak ada balasan daripada amal kalian semua. Istilahnya Pak, ini merupakan sebuah perintah, namun perintah yang sifatnya itu meden-medeni terhadap iblis. Jadi Allah Ta'ala itu ndawuhno. Jadi dawuh itu 5. Iling-ilingan. Idhab. Udah lo. Terus wis kamu sana. Kamu diberi kesempatan hidup untuk sampai hari kiamat. Idhab itu maknanya. Yang nomor 2, wastafziz man istata'ta minhum bisautik. Tariklah semua orang yang kamu mampu dari keturunannya Nabi Adam dengan suara kamu. Suara nyanyi-nyanyian, suara seruling, dan semua suara yang sifatnya mengajak kepada kemaksiatan. Ditarik pakai suara. Yang nomor 2, wa ajlib alaihim khailika wa rajilika. Tarik, teriaki mereka keturunan Nabi Adam dengan seluruh bala tentaramu, agar mereka itu mau berjalan menuju tempat-tempat maksiat. Itu nomor 3. Nomor 4, syarikhum fil amwali wal aulad. Bersekutulah kalian semua terhadap keturunannya Nabi Adam dalam urusan harta, dalam urusan anak, agar mereka mau melakukan tindakan-tindakan haram di dalam urusan harta dan dalam urusan anak. Dalam urusan harta, cara mendapatkan hartanya itu haram dengan cara nyolong, gosok, riba. Dalam urusan anak, biar mereka itu berzina. Dalam urusan anak, biar mereka itu membunuh terhadap anaknya mereka sendiri. Dan yang nomor 5, yang nomor 5 iki luwih ngeri. Kalau mereka wis sampai melakukan segala bentuk maksiat yang engkau perintahkan, idhum, kasih mereka pemahaman bahwa kamu aman saman, kowe aman. Ora bakal ono sing jenenge hari kebangkitan dan juga hari
pembalasan. Oleh nyesatno setan iki wis parah banget, Pak. Wis digeret menuju tempat kemaksiatan, dinyanyi-nyanyikan agar mau melakukan terhadap tindakan maksiat, urusan harta, urusan anak juga dicampuri agar juga terjatuh di dalam urusan hal-hal yang haram. Terakhir, setan itu kepingin kue-kue kabeh iki merasa aman. Tenang wae. Atas segala tindakan maksiatmu itu gak bakalan ada balasan. Kan wis ngeri to ngono kuwi. Ibarat ngomong umpama kowe lek diabusi ambek kancamu ngono kamane ngomong. Kowe nyolongo. Wis to aman-aman, kabeh aku sing mengondisikan. Kamane ngono. Itu oleh ngapusi setan sampai kayak ngono. Wa'idhum. Dan terbukti memang seperti itu ya. Ini sering didaukan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi bahwa satu-satunya hal yang menyebabkan seorang manusia itu lepas kendali adalah dia lalai terhadap yang namanya hari akhirat. Yang mana yaumul akhirah atau hari akhirat ini merupakan hari yang merupakan sebagai tempat pembalasan yang paling adil, yang tidak ada dizalimi di dalamnya satu orang pun. Mulane orang luar itu oleh wani ing dalam ngelakoni segala bentuk maksiat karena memang mereka meyakini bahwa tidak ada pembalasan. Umpamane mafia-mafia gede ngono Pak, akeh wong sing dipateni tapi kan bahkan pemerintah pun juga gak ngatasi. Itu apa tidak lain tidak bukan gara-gara mereka lupa, mereka lalai terhadap yang namanya hari akhirat, hari pembalasan yang tidak satupun orang itu lepas. Ngoten lho. Niki ngoten. Jadi 5 perintah ini didhawuhaken kalian Syekh Mutawalli Asy'arawi merupakan sebuah perintah yang tidak dikehendaki untuk dilakukan. Bal yuradu minhu at-tahdid, akan tetapi yang di sini yang dikehendaki adalah menakut-nakuti. Wis kono karep-karepmu kono tan setan, iblis cara bahasane ngoten nggih. Bukan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Tanggal iki dikatakan wa syarikum fil amwali bi ayyi zaina lahum almal al haram fayaktasibu minal harami wa yunfiku minal haram wal aulad fadawru syaitani ayyufsida ala nasi ansabahum wa yuzainu lahum azina wa ya'tuna bi auladin minal haram aw yuzaina lahum min tahwidil auladi aw tansirim aw yuhrihim biqatil auladi makhafatal faqri. Ini seperti yang saya omongkan tadi. Niku 5 perintah Allah Ta'ala terhadap iblis namun tidak dikehendaki untuk dilakukan. Terakhir, wa ma ya'iduhumus syaitanu illa hurura. Dan tidaklah setan itu memberikan janji terhadap mereka kecuali atas dasar sebuah tipuan. Kowe iki ora dijanjeni kecuali ditipu, diabusi. Iki sekaligus kowe lek ngerti ini model setan yang ngene kuwi. Biar agar bisa bahasane mengibuli, bahasane ya. Untuk ngibul bahasanya ben iso ngapusi dan membuat orang percaya, itu kasih janji-janji yang palsu seperti itu. Pasti wong kesem. Wong saiki kan ngono ya. Akeh modele. Ya satu sisi sing ngekei janji ya ngono kuwi, sing dikei janji ya tertipu. Akeh-akeh terjanji apa bahasane tertipu sama janji palsu. Mulane kowe aja gampang-gampang tertipu karo janji-janji palsu, Pak. Temenan. Sepoke lek ana bolomu to sapa ae sing sifate iku memberikan janji yang sangat wah ngono ya. Wis positif kuwi ngapusi itu janji palsu. Kowe nek dhuwit nang kene 1 juta dalam jangka waktu 1 bulan jadi 5 juta kowe. Iku contoh sing nyata kan kayak ngono kuwi to. Akeh to ya ngono kuwi ya percaya. Ya akeh wong sing percaya karo
Apa bahasane janji-janji palsune ngono kuwi ya akeh wong sing percaya. Wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura. Teng ngriki dingendikaken kalian Syekh Mutawal Asy'arawi ay la yastati'u ayyahurra bi wu'udihi illa sahibal ghirrati wal ghaflah. Yakni sing jenenge iblis, iblis sama setan itu beda loh ya. Iblis sama setan itu berbeda. Teng ngriki dingendikaken yakni seorang iblis, seorang setan itu enggak akan menipu dengan segala bentuk janji-janjinya kecuali orang yang memang memiliki kelalaian di dalam hatinya. Ya, wong golek lali. Wis kadung kesemsem dhisik ambek janjine, wis otomatis dekne lali. Ya, niku teng mriki dinginten. Wa minha al-hurur ayyuzayyinu lakal batil fi suratil haq. Orang-orang yang mudah untuk tertipu yakni perkara yang batil dihias-hias, diperindah sampai seolah-olah menjadi suatu hal yang benar. Ya, tipuannya koyok-koyok barang yang sifatnya itu mustahil, koyok-koyok barang itu sebenarnya enggak akan terjadi, koyok-koyok bakal benar-benar terjadi. Wa anta la tastati abadan antusawwira li insanin al batila fi suratil haq illa idza kana aqluhu qasiran ghafilan. Ini loh dawuhnya Syekh. Dan kamu setan, kamu iblis, kamu enggak akan mampu untuk mereka-reka kepada seorang manusia sebuah kebatilan menjadi sebuah barang yang hak kecuali ketika kecuali si manusianya itu memang akalnya itu qasir, ghafil, orang-orang yang lalai, orang-orang yang akalnya itu pendek. Paham ya? Kalau memang orangnya itu lalai, ia akan bisa tertipu dengan mudahnya. Ia menganggap sebuah kebatilan itu merupakan sebuah kebenaran. Li'annahu law aqala wa antabaha la tabayyana lahu al-haqqu minal batil innama ta'khudhu ala hiratin min fikrihi wa ala ghaflatin min aqli dawuhnya. Karena kalau manusia itu benar-benar mau menggunakan akalnya dan dia itu bisa bangkit, niscaya akan menjadi jelas baginya sebuah kebenaran daripada sebuah kebatilan. Hanya saja yang membuat dia itu tergeret dalam hal ini adalah sebuah sifat ghirrah atau pikirannya tertipu dan akalnya lalai. Wis mari pikirannya tertipu, akalnya lalai, mari kalau ono sing ngelingno. Pun niku ngoten. Oleh karena itu Allah Ta'ala niku sering dawuh di dalam napa namine Al-Qur'an dawuhe afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala yatadabbarun. Yang mana artinya semuanya itu adalah apakah kamu tidak berakal, apakah kamu tidak mau berpikir-pikir, apakah kamu tidak mau berangan-angan, ya ulil albab, wahai orang-orang yang memiliki akal. Ini tidak lain tidak bukan hadza kullu dalilun ala ahamiyatil akli. Ini menunjukkan bahwa pentingnya kita itu untuk memfungsikan akal kita wa hassun ala isti'mali fi kulli umurina. Ini merupakan sebuah dorongan daripada Allah Ta'ala agar kita benar-benar mau memfungsikan akal kita di dalam segala urusan kita. Dan faida sami'tum syai'an, kalau kamu dengar sesuatu, famarriruhu ala ukulikum awalan. Tawarkan kepada akal kamu untuk pertama kalinya. Kowe krungu apa? Tawarno dhisik nang akal. Fama makna ayatul bamin dzalik walimada yukidum fi nada iman malakat tafkir wa tadabbur fi kulli syai'. Tengeriku disebutaken ngoten. Jadi intinya adalah kita harus benar-benar menggunakan secara baik akal pikiran kita. Lah akal ini Pak akan benar-benar berfungsi secara baik ketika seseorang itu benar-benar napa bahasane mampu menjaga dirinya dari segala bentuk hal-hal yang diharamkan. Mulane salah setunggal syiran ngendikaaken inaratul akli maksufun bitauil hawa wa aklu asil hawa yasdadu tanwira. Inaratul akli, cemerlangnya akal seorang manusia, maksufun bitauil hawa, akan menjadi redup gara-gara dia sering menuruti terhadap hawa nafsunya.
Wa aklu asil hawa yazdadu tanwira. Wa aklu asil hawa, dan akalnya setiap orang yang mampu terus-terusan untuk menentang terhadap hawa nafsunya, yazdadu tanwira, akan semakin bertambah cemerlang. Itu konsepnya cuma satu itu. Barang siapa yang mampu untuk menentang hawa nafsunya, akalnya akan semakin tambah cemerlang. Dan barang siapa yang terus-terusan mentaati hawa nafsunya, niscaya dia akalnya akan semakin redup. Niku dawuhnya ngaten. Pon. Dan begitu juga yang namanya setan. Setan tidak akan memberikan sebuah harapan-harapan palsu dan juga memperhiasi terhadap kita, kecuali setan itu tahu ada pada diri kita itu sebuah kelalaian. Pon, niku dawuhnya ngoten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, mulakno teng mriki dingendikaken mesti sering setan itu memberikan model kayak ini. Wa min hiyalihi, termasuk daripada hilahnya setan di dalam ngapusi menungso adalah ayyuzayyinad dunya li ahlil ghaflah, yaitu menghias-hiasi, memperindah dunia ini bagi orang-orang yang memiliki kelalaian. Wa yaqulu lahum, dan mengucapkan kepada mereka, ucapane setan iku ngene modele. Innaha fursatun lil mut'ah fantahizha wa khud haddaka minha falan ta'isha marrataini wa iyyaka an tusaddiqa bil ba'si awil hisabi awil jaza. Dunia ini merupakan sebuah kesempatan untuk diri kamu bersenang-senang. Ambil bagian kamu, ambil jatah kamu untuk bersenang-senang di dalam dunia. Karena kamu tidak akan hidup untuk yang kedua kalinya. Wa iyyaka an tusaddiqa bil ba'si awil hisabi awil jaza. Kowe gak usah percaya urusan amal awak dhewe dihisab, akan dibangkitkan dari kubur, akan ada hari pembalasan. Kowe gak usah percaya kowe. Iki WA-ne setan nang menungso kan ngono to modele ya. WA-ne setan nang menungso model kaya ngono. Nah, gampangane ngomong ngono kok cara kowe ana bocah wedok lewat kowe. Deloken menawa bocah ayu, kan ngono. Tidak akan datang yang namanya kesempatan dua kali. Mesti. Iku model-model WA-ne setan nang pikiran-pikiranmu kan ngono model ya. Wa hadhihi wasawisu la yusadiquha illa man ladaihi isti'dadun lil isyan. Bahasane ngoten. Ini merupakan sebuah bisikan-bisikan yang tidak akan dibenarkan, yang tidak akan direalisasikan kecuali oleh orang-orang yang memang dirinya itu memang bersiap untuk melakukan tindakan maksiat. Pon, niku ngoten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, niku intine ngoten. Tapi dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, wa yantadiru al-isyarah mujarradu isyaratin fayuti wa yaqau farisatan liwu'udin kadibah. Ini sebenarnya merupakan sebuah isyarah, ya. Ini merupakan sebuah isyarah palsu, gampangane ngomong ngoten. Ini loh secara tegas kemarin niku didhawuhaken teng Fakhrul Razi. Kenapa Allah Ta'ala tengeriku setelah mendahului terhadap iblis dengan 5 ucapan, dengan 5 dawuh, itu endingnya tetap diberi yang namanya wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Niki dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh kan wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura, dan tidaklah setan itu memberikan janji terhadap mereka kecuali atas dasar sebuah tipuan. La wasabab fihi annahu innama yad'u ila ahadi umurin. Bahasane ngoten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ngono aja. Wa ma ya'idu musyaiton illa ghurura. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, saya lanjutkan kurang dikit. Teng mriki dingendikaaken perlu kita ketahui, oleh karena itu perlu kita ketahui di dalam 2 ayat yang telah lewat ini
ada 5 perintah terhadap iblis. Yang berupa yang pertama idhab sana. Kamu diberi kesempatan untuk hidup sehingga hari kiamat. Kemudian yang nomor 2 istafziz. Manistata'ta, ya, takut-takuti, geret semua keturunan Nabi Adam dengan suara kamu, ya, suara nyanyi-nyanyian, suara seluring, ya, dan segala suara yang menyuarakan kepada kemaksiatan. Yang nomor 2 wa ajlib alaihim bisautika wa rajilika, tarik dan teriaki agar semuanya mau berjalan menuju tempat-tempat maksiat. Wasyarikhum, kemudian campurilah, ikutlah kamu campur di dalam urusan harta dan juga anak. Tadi sudah dijelaskan juga keterangannya. Yang nomor 3 wa'idhum, dan beri mereka napa? Janji-janji palsu. Wahadil awamir laisat litangfidi madmunia. Ini perintah-perintah ini bukanlah untuk direalisasikan, balitahdid wali idhari ajzihi anil wukufi fi wajhid dakwah niki lho, ausaddin nasi anha niki dawuhnya. Tapi perintah ini tidak lain tidak bukan adalah untuk menunjukkan, untuk yang namanya tahdid, menakut-nakuti terhadap iblis, dan idhari ajzihi anil wukuf fi wajhid dakwah, untuk menampakkan betapa lemahnya yang namanya iblis di dalam mengajak kepada asyakan buruknya. Tambahan yang mais jangan kabeh makhluke keturunannya Nabi Adam jangan nang perkara-perkara jangan. Biasanya kan uangnya lek nantang kepada seseorang yang tidak mampu kan ngono to. Jajal lakonono, kira-kira kowe iso apa? Kan seperti itu ya. Sama di dalam 5 perintah yang sudah disebutkan ini, tidak lain tidak bukan selain untuk menakut-nakuti, adalah tujuannya napa? Untuk menunjukkan jajalan. Itu tipu saja semua itu para keturunannya Nabi Adam. Ini untuk menunjukkan betapa yang namanya iblis dan juga setan itu lemah di dalam mengajak napa? Keturunannya Nabi Adam. Kalau ana teng mriku dingendikaken wa ka'annal haqqu subhanahu yaqul if'al ma turid wa dabbir ma tasya falan tuqifa da'watallah. Seolah-olah arti daripada semua ayat ini adalah satu. Hei setan, hei iblis, lakukan apa yang kamu mau dan terus lakukan apa saja yang kamu mau, karena kamu tidak akan mampu memberhentikan dakwahnya Allah Ta'ala. Kowe kate nglakoni koyo model piye wae, dakwahnya Allah Ta'ala ini di muka bumi ini tidak akan berhenti. Akan terus urip. Oleh karena itu, terakhir dingendikaken tentang ayat yang selanjutnya, inna ibadi laisa laka alaihim sultanun wa kafa bi rabbika wakila. Sesungguhnya hamba-hambaku itu tidak kamu miliki atas mereka sebuah kekuatan, sebuah menguasai. Kamu tidak akan pernah mampu menguasai terhadap hamba-hambaku. Wa kafa bi rabbika wakila, dan cukup Tuhanmu sebagai zat yang dipasrai. Cara nang ngriki maknane ai ibadi al mukminin, yakni sesungguhnya para hambaku yang mukmin, laisa laka alaihim sultanun ay tasallutun wa quwwatun. Kamu enggak akan bisa menguasai terhadap mereka. Wa kafa bi rabbika wakil ay hafidzan lahum. Cukup Allah Taala Tuhanmu sebagai zat yang dipasrahi. Niki napa? Tidak lain tidak bukan adalah intinya adalah satu. Maka hamba-hambanya Allah, yakni orang-orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala dan para kekasihnya Allah, adalah orang-orang yang mana mereka mampu keluar daripada apa yang mereka kehendaki menuju apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Wong itu bakalan menjadi orang-orang terpilihnya Allah kalau dia bisa, bahasa kasarnya ngomong, mengesampingkan egonya dari semua kemauan-kemauannya demi untuk mentaati apa yang dikehendaki oleh Allah. Intinya ngoten. Oleh karena itu, fastahaqqu hadil hasanah al ilahiyah fi muwajahati kaidi syaitani wa waswasatihi wa hururihi. Kalau orang itu sudah memiliki pedoman seperti ini, keluar dari segala apa yang dia ingini menuju apa yang dikehendaki, yang diinginkan oleh Allah Ta'ala,
maka itu modal utama seorang manusia untuk menghadapi tipu daya setan. Sehingga dia berhak untuk mendapatkan perlindungan dari Allah Ta'ala atas dasar itunya. Mulanya Allah Ta'ala sampai ngendika inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Mulanya tengeriki akan di dalam ayat lain inna kaida syaitani kana dha'ifa. Surat An-Nisa ayat 76. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu merupakan sebuah hal yang lemah. Kaidah syaitan itu sangat lemah, Pak. Gampang ngomong, setan itu cuma bisa berbisik. Berbisik. Urusan kita itu nanti merealisasikan atau tidak itu tergantung pada kita. Kalau kita tidak menghiraukan, ya semari kan hanya sebuah bisikan maut. Paham ya? Hanya sekedar bisikan maut. Fa fi muhajatihi yaumal qiyamah amama duhayatahu alladziina aghwahum adallahum sayaqulu wa ma kana liya alaikum min sultanin illa an ta'autukum fastajabtum li. Niki lho. Sehingga besok di hari kiamat semua orang yang menjadi korban-korbannya setan dan telah disesatkan oleh setan, yang ada setan itu bukan bertanggung jawab, tapi malah lepas tangan dengan mengucapkan wa ma kana liya alaikum min sultan illa an da'autukum fastajabtum li. Surat Ibrahim ayat 22. Dan tidaklah aku memiliki kekuasaan atas kalian semua kecuali aku hanya mengajak kepada kalian semua kemudian kalian mengiyakan. Gampang ngomong setan ini sesuk nang dina kiamat berkata kepada semua para korbannya, orang-orang yang disesatkan oleh dia. Yo aku lo gak makso. Napa? Aku gak makso. Aku lo mek ngejak ngono ae. Lah kok marung ngono kamu mengiyakan. Berarti salah siapa ya? Salah kamu. Beda kalau halnya dipaksa kan beda. Pun, ngoten. Mulakno terakhir teng mriki dikatakan wa kafa bi rabbika wakila, dan cukup Tuhanmu sebagai zat yang dipasrai ai hafidhan lahum minka, yakni sebagai zat yang menjaga terhadap mereka dari kamu iblis. Artinya ya nopo? Dari semua perintah Allah Ta'ala yang ada 5 itu tadi, endingnya ditutup dengan dawuh wa kafa bi rabbika wakila, dan cukup Tuhanmu yakni Allah Ta'ala sebagai zat yang dipasrai, zat yang menjaga terhadap kamu. Artinya ya nopo? Dawuhnya Imam Syekh Asawi, beliau dawuh ai inna syaitana wa in kana qadiran alal waswasati bi aqdarillah wallahu arhamu bi ibadi. Yani sesungguhnya setan walaupun dia itu memiliki kemampuan untuk menggoda dengan adanya izin Allah, memberikan izin kepada setan dan juga iblis untuk menggoda manusia, akan tetapi fallahu arhamu bi ibadi, akan tetapi Allah Ta'ala itu lebih mengasih sayangi terhadap para hambanya. Fa huwa yadfa'u anhum kaidahu wa syarrahu. Maka Allah Ta'ala lah yang menolak terhadap tipu daya dan keburukan setan dari para manusia. Fal maksum man asamahullah, maka orang yang dijaga adalah orang yang mendapatkan penjagaan dari Allah. Wa laisa lil abdi qudratun ala daf'il wasawis anhu, dan yang namanya seorang hamba itu tidak memiliki kekuasaan untuk menolak bisikan-bisikan setan. Sehingga nopo niki dawuhnya Syekh Asawi dawuh faidatun dzakara al-yafi anisyadili anna mimma yu'inu ala daf'i waswasati syaiton annaka inda waswasati laka tadau yadaka al-yumna ala janibi sadrika al-aisar bihidail qalbi. Jadi ini ada ijazah bahasan dari beliau. Lek kowe iku sering digoda setan, dibisiki setan, perihal apapun saja, ya, dibisiki untuk melakukan maksiat atau waswasah di dalam urusan sholat, ya, maka agar bisikan-bisikan setan itu semua hilang, letakkan tangan kamu di dada bagian kiri pas nang ati seperti ini. Kemudian mengucapkan wa taqulu subhanal malikil qudusi wal khallaqil fa'al 7 kali.
Kemudian membaca ayat iyasya yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz. Pun. Jadi ini. Jadi agar kita istilahnya memperminim terhadap yang namanya bisikan-bisikan setan. Jadi membaca subhanal malikil kudusi wal khallaqil fa'al 7 kali, kemudian ditutup dengan ayat iyasya yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz. Itu kalau waswasahnya setan, bisikannya setan terlalu kencang kepada kita. Terakhir, kalau ingin menutup, jadi kan intinya kan wakafa bi rabbika wakila. Urusan ini semuanya adalah urusannya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang menolak tipu daya dan keburukan setan dari kita. Kita tidak mampu memiliki kekuatan apapun perihal hal ini. Makanya kalau tasih eling banget dawe Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, beliau dawuh sebaiknya bagi kita terutama kalangan santri untuk membaca doa yang melindungi dia dari sebuah kesesatan. Ya, jadi yang bahili talib ayyakuna lahu du'aun sing sifate iku yadfa'u anil riwayah. Kudu duwe donga sing sifate ben awak dhewe iku didohno teko sing jenenge kesesatan. Lek aku biasane yaitu Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wis itu cukup. Itu doa kepada kita agar kita kan bahasanya kan Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah jangan engkau melencengkan kembali hati kita. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan hidayah kepada kita. Ini merupakan doa yang penting agar kita dijaga dari yang namanya kesesatan. Rabbana la tuzigh qulubana. Itu paling enteng, Pak. Daripada kue maca sing kumang kedawan semisal ya, paling enteng dadi Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Cukup itu sebagai doa pelindung biar kita itu tidak tidak tersesat setelah kita itu mendapatkan hidayah. Maaf buat Pak. Lek urusan hijrahnya itu gampang. Yang sulit itu adalah istiqomahnya. Wah, iya kayak David nih, kayak mondok nih ya, Bet ya. Masalah mondoknya gampang, tapi bertahan di dalamnya itu. Untuk istiqomah di dalamnya itu yang sulit. Mana dungane Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Samanten sang kula ilahuna wallahu a'lam bissawab.